Sahabat semuanya, salam cinta dan bahagia. Selamat menikmati Ramadan hari kelima, waktu sahur dan waktu buka. Karena video ini saya buat untuk segmentasi menemani Anda di waktu sahur dan waktu buka. Nah, tadi saya melakukan perjalanan dari Jakarta ke Jogja. Jadi kira-kira kita tadi berangkat jam 3 sore itu start ya. Kemudian nyampe Jogja jam berapa tadi? Setengah 10 ya? Setengah 10 malam, jadi cepet 6 jam. Nah di Jogja saya sudah ketemu dengan Abi. Mana senyum dong? Dia nggak bisa senyum. Nah, ini senyum. Saya ketemu sama Abi nih, ponakan. Nah biasanya kalau saya ke Jogja, dia ngajak jalan-jalan untuk beli snack. Ya. Baik. Sahabat-sahabat semuanya, tadi ada hal yang menarik tentang kejujuran untuk mengakui salah. Nah, temanya itu ya, kejujuran untuk mengakui salah. Mudah-mudahan di hari kelima ini ada hal bermanfaat yang bisa kita petik, khususnya untuk saya sendiri, karena video ini untuk pengingat saya pribadi, tentang pengakuan salah dan minta maaf. Nah ceritanya gini, tadi di tol Cipali, di rest area setelah Cirebon, saya lupa rest area berapa, itu saya membuat satu video untuk saya share di TikTok, video pendek sekitar 1,5 menit, saya share di TikTok. Kenapa? Karena pada saat melintasi Cipali itu saya teringat dengan sesuatu. Ingat dengan satu cerita yang ingin saya bagikan dalam bingkai inspirasi. Tapi saya lupa judul film yang akan saya share tadi itu, saya lupa. Saya sepanjang jalan sebelum masuk ke rest area mengingat-ingat judulnya itu apa. Kemudian sesuatu yang diceritakan di film itu juga saya ada miss ternyata. Yang saya ingat hanya cerita bersetting Afrika. Kemudian ada suku Afrika yang terheran-heran dengan teknologi. Nah video itu cepat saya buat, dengan cepat karena hanya istirahat sebentar di rest area. Dan saya menyebutkan judul itu adalah Good Must Be Crazy. Saya menyebutkan itu karena saya tidak terpikir judul aslinya apa. Nah saya sebutkan Good Must Be Crazy karena saya terpikirnya hal baik, karena kan tokohnya ini orang baik kan, hal baik yang dilakukan secara gila gitu, atau hal baik yang menjadi gila. Good Must Be Crazy. Saya menceritakan bahwa suku Afrika ini mendapatkan satu kaleng. Saya menceritakan di awal itu kaleng ya, kaleng minuman yang dijatuhkan dari pesawat terbang, dibuang gitu dari pesawat terbang, kemudian jatuh ke sana. Suku Afrika ini kan nggak tahu pesawat terbang. Yang dia tahu ada kaleng jatuh dari atas. Nah mereka menganggap bahwa itu adalah kiriman dewa. Karena dia nggak tahu pesawat terbang, jadi dikira sesuatu yang jatuh dari atas itu, minuman itu dikirim oleh dewa. Makanya kemudian setelah dia jatuh, dia berdoa, berterima kasih kepada dewa di atas yang mengirimnya gitu. Nah kemudian saya share di TikTok. Intinya adalah saya ingin mengajak untuk melakukan refleksi bahwa seperti tadi ya, sesuatu yang tidak kita ketahui, belum kita ketahui atau tidak kita ketahui, kayak suku Afrika tadi kan, dia belum tahu tentang pesawat terbang, belum tahu kalau di atas itu melintas pesawat. Kemudian dari pesawat dia buang kaleng minuman. Nah karena dia tidak tahu bahwa kaleng minuman itu jatuh dari pesawat terbang, maka dia kira bahwa sesuatu yang jatuh dari atas itu adalah kiriman dewa. Makanya dia berdoa. Mungkin dia melakukan puji syukur, ya, sudah dikirimkan minuman gitu. Nah suku Afrika ini juga tidak tahu teknologi kan. Ketika melihat jam tangan, dia pikir itu adalah benda goib yang bisa berputar sendiri, termasuk kamera, bisa keluar gambarnya Polaroid.
Mereka heran dengan teknologi karena mereka tidak tahu. Karena tidak tahu, maka kemudian mereka mengatakan bahwa itu adalah kekuatan dewa. Atau kalau dewa itu kita ganti Tuhan, ya itu adalah kekuatan Tuhan, dikirim oleh Tuhan. Kemudian saya share di TikTok dengan video pendek itu. Saya bermaksud memberikan satu sudut pandang bahwa ketidaktahuan kita, ketidaktahuan kita akan sesuatu bisa menjadi alasan kita untuk mengatakan bahwa itu adalah perbuatan Tuhan. Hanya karena kita nggak tahu, hanya karena kita belum tahu. Sama seperti tadi saya memberikan contoh tentang penciptaan alam semesta. Sampai sekarang kan ilmuwan belum tahu. Tidak ada satu orang pun yang tahu apakah alam semesta ini diciptakan atau tidak. Kalaupun diciptakan, siapa yang menciptakan, kapan diciptakan. Sampai sekarang tidak ada satupun yang tahu. Belum diketahui. Nah, karena belum diketahui dan karena tidak tahu, maka kemudian kita mengatakan atau melahirkan satu hipotesa bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Kondisinya sama kan dengan suku Afrika tadi. Yang dia tidak tahu ada pesawat, dia tidak tahu teknologi pesawat, ada minuman jatuh dari pesawat, dia berpikir bahwa minuman itu dijatuhkan oleh Tuhan, oleh dewa. Kondisinya sama, sekarang kita belum tahu, belum diketahui, alam semesta ini diciptakan oleh siapa, atau tercipta dengan sendirinya, atau sudah ada dengan sendirinya. Sama sekali kita tidak tahu, belum tahu, tidak tahu ya dan belum tahu. Maka kemudian karena ketidaktahuan kita mengatakan bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Nah, yang menarik adalah setelah video itu bergulir selama 2 atau 3 jam, saya lihat komen-komennya di TikTok, banyak yang memberikan masukan, bagi saya itu masukan ya, walaupun ada nyinyiran juga. Orang tidak melihat kontennya, tetapi dia melihat celah salah. Kemudian yang dibantai itu adalah salahnya. Pesan utama atau konten itu nggak dilihat. Gitu. Nah, mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahwa yang benar itu bukan good, tapi God, Tuhan. God must be crazy. Tuhan yang gila. Tuhan yang menjadi gila. Gitu. Memang judul filmnya aslinya God must be crazy, bukan good. Saya menyebutkan good. Kemudian di film itu yang jatuh itu bukan kaleng, saya sebutkan kan kaleng minuman. Nah, ternyata yang jatuh itu adalah botol Coca-Cola. Nah, saya lupa, sama sekali saya lupa, judulnya saya lupa, kemudian yang jatuh itu kaleng atau botol. Nah, ternyata banyak yang memberikan kritik, memberikan masukan, nyinyiran juga ada, bahwa saya salah, kemudian saya tidak memperhatikan cerita, saya tidak tahu cerita dan segala macam. 2 hal penting yang kemudian saya akui bahwa saya salah. Saya salah menyebutkan judul, saya salah menyebutkan itu seharusnya botol minuman Coca-Cola, bukan kaleng minuman. Nah, kemudian setelah sampai di Jogja, karena saya lapar, saya makan bakmi Jawa Pak D. Bambang di Banguntapan. Oh, kalau sahabat-sahabat semuanya ke Jogja harus mampir ke bakmi Jawa Pak D. Bambang. Di Google Maps sudah ada. Itu rasanya luar biasa. Nggak saya temui di Jakarta. Di Jogja dengan nama-nama yang keren, saya lebih memilih ini. Nah, ini anak dari pemilik bakmi. Namanya Abi. Dia kalau ke Jogja selalu pengen sama saya. Nah, setelah tadi sampai, karena saya lapar ya, saya makan bakmi dulu. Kemudian saya bikin video permintaan maaf dan terima kasih kepada teman-teman di TikTok yang sudah memberikan kritik terhadap video saya tentang kesalahan tadi, kesalahan judul dan kesalahan botol minuman. Di video yang saya buat itu, saya mengucapkan terima kasih dan saya mengakui saya salah, bahwa saya salah menyebutkan judul dan saya salah menyebutkan kaleng.
yang seharusnya itu botol. Tadinya, ini uniknya pikiran manusia ya, tadinya sebelum saya bikin video itu, saya akan melakukan penolakan atau pembelaan diri. Saya akan membela diri saya dengan alasan yang macam-macam. Entah saya nggak tahu, entah saya tergesa-gesa, entah saya akan bilang yang penting bukan judul dan kaleng atau botol. Yang penting adalah inti cerita. Coba kalian lihat inti cerita. Tadinya saya akan berargumen seperti itu. Tapi kemudian saya menyadari, untuk apa saya berargumen? Toh saya ternyata salah. Saya memang salah. Saya salah nyebutin judul, saya salah nyebutin kalau itu botol seharusnya, bukan kaleng minuman. Akhirnya video itu saya buat, saya mengakui saya salah, dan saya berterima kasih kepada teman-teman di TikTok, di komen-komen itu yang sudah memberikan kritik. Ada yang kritik, ya saya terima kasih. Ada yang mengingatkan, saya terima kasih. Ada yang nyinyir, saya terima kasih. Mengapa saya berterima kasih? Ternyata teman-teman itu memperhatikan cerita saya. Coba, kalau nggak ada yang kritik, nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang nyinyirin, berarti nggak ada teman-teman yang memperhatikan cerita saya dengan detail. Justru karena teman-teman itu tahu bahwa cerita yang saya ucapkan itu salah, karena mereka memperhatikan dengan detail. Dan saya sangat berterima kasih. Berterima kasih kepada teman-teman yang ketika saya posting video di TikTok itu dalam 5 menit itu sudah komen. Itu ada, banyak. Ada yang sudah kasih like dalam bentuk love, baru nggak nyampe 5 menit. Nah, saya terima kasih sekali, apalagi kemudian ketika teman-teman memperhatikan detail apa yang saya ceritakan dan ternyata ada salah di dalamnya, memberikan masukan kepada saya. Saya sangat terima kasih sekali. Karena hanya dengan itu saya bisa maju, hanya dengan itu saya bisa mengembangkan diri. Kalau saya bercerita dan cerita saya salah, tidak ada yang mengingatkan, maka saya tidak bisa bercermin, saya tidak bisa memperbaiki kesalahan saya, dan mungkin saya akan melakukan kesalahan terus-menerus karena tidak ada yang mengingatkan saya. Nah, itu cerita saya hari ini, cerita inspirasi saya hari ini, di mana ketika kita melakukan satu hal yang memang salah, ya kita akui salah, kita minta maaf dan berterima kasih. Toh kemudian kita bisa memperbaiki lagi ke depan karena adanya pengingat-pengingat tersebut. Nah, Ramadan hari kelima, video bagi saya, pengingat bagi saya sendiri bahwa mengakui kesalahan dan berterima kasih kepada orang yang mengingatkan itu merupakan hal yang bermanfaat dan positif. Teman-teman, sahabat semuanya, mari kita selalu melihat hal-hal yang kita lakukan dan apabila ada yang memberikan masukan, kita coba telaah. Kita tidak perlu melawan, kita tidak perlu berargumen. Kalau memang itu benar, apa yang kita lakukan untuk kita perbaiki. Selamat menunaikan ibadah puasa hari kelima. Salam cinta dan bahagia. Abi, sudah ngantuk? Besok kita jalan-jalan? Puasa penuh? Abi aja puasa penuh loh. Oke, sampai ketemu lagi. Salam cinta dan bahagia.